Pernah nggak sih kamu gagal? Nah, itu mungkin menjadi awal keberhasilan kamu. Seperti kamu saat merasakan yang manis. Pasti kamu tahu asam itu seperti apa sebelumnya. Ya, di sini aku pernah gagal. Tiga hal yang paling aku ingat saat kegagalan aku. Yang pertama itu ketika aku Olimpiade Matematika SD kepilih jadi perwakilan sekolah untuk ikut Olimpiade Matematika. Begitupun saat SMA. Tapi apa yang hasilnya? Ya gagal. Begitupun yang kedua, ketika SMA ingin daftar ke kampus ternama di UI, Teknik Industri, lagi-lagi harus gagal. Dan yang ketiga, selepas selesai lulus dari kuliah, daftar pekerjaan, kita wawancara, kita tes, dan itu pun gagal. Sebenarnya kenapa sih kita itu gagal? Nah, satu yang mau aku bocorin, kenapa kegagalan yang ada dalam hidup kita itu terjadi dan terjadi dan terjadi. Yap, satu kunci itu adalah konsisten. Mungkin aku kurang konsisten saat belajar matematika, mungkin aku kurang konsisten saat mengejar kampus idaman, mungkin aku kurang konsisten mendekati atau mencari pekerjaan yang tepat. Itu dulu, tapi alhamdulillah dari kegagalan-kegagalan itu, uh, Olimpiade MTK yang tidak jadi, aku sekarang bisa menguasai MTK. Kemudian nggak dapat di UI, UIJ pun jadi gitu kan, alhamdulillah. Nggak dapat pekerjaan di bidang konstruksi dan alhamdulillah sekarang masuk di menjadi guru. Nah, dari cerita kegagalan-kegagalan dalam hidup yang telah aku rasakan di dunia YouTube, bagaimana sih YouTube Guru Gali saat ini? Ya, sudah 4 tahun berkiprah di dunia per-YouTubean, mungkin melihat subscriber banyak, itu 2000-an lumayan. Tapi udah dapat apa Pak Gali gitu kan? Nah, gara-gara hal yang tadi, ya, kegagalan-kegagalan yang tadi, salah satunya adalah karena aku nggak konsisten nge-share atau bikin konten di YouTube Guru Gali. Jadi ya bikin konten tiap hari, terus vakum berapa bulan, bikin konten lagi, terus vakum lagi. Nah, lagi scroll di Instagram, aku nemu sebuah ebook dari Bung Willy Winarko. Ini judulnya Hidup dan Konten. Bukunya bagus banget gitu. Bikin aku membuka pemikiran. Oh, ternyata kita bikin media sosial, bikin YouTube itu uh, bisa bisa hidup dari konten kita bisa dapat uang dari konten kita seriusin dengan konten kita. Terus juga beberapa kali aku lihat akun-akun yang bikin semangat gitu ya, bikin semangat dalam membuat konten gitu kan. Ternyata nggak cuma uang yang bisa kita dapat, tapi juga bisa menjadi manfaat bagi teman-teman sekitar kita. Nah, seperti konten-kontennya mudah cuma sekali, tambah input juga dapat dari akun YouTube Last Minute Creator sama akun YouTube-nya Hendra Setio gitu. Jadi semangat gitu. Walaupun aku sekarang sebagai guru, tapi bisa loh menambah insight buat orang-orang di sekitar kita. Nah, ngomong-ngomong soal uh, konten, jadi konten kreator gitu kan, uh, sebenarnya ada fundamental yang harus kita buat. Aku sendiri dulunya nggak buat gitu. Kalau di dalam bidang keguruan itu namanya silabus, tapi kalau di bidang konten kreator tuh konten pillars. Jadi kita mesti punya konten pillars ya. Sebagaimana rumah bangunan yang bagus itu punya penyokong, yaitu yang tiang pilar-pilar tersebut. Ya, karena masalahnya tadi adalah tidaknya konsisten, karena mungkin kehabisan ide, kerepotan memanage waktu. Nah, jadi mulai di tahun 2024 ini di bulan April, aku sendiri bikin 5 pilar tersebut, 5 konten pilar tersebut. Akun YouTube ini, Guru Gal ini akan membahas 5 topik mendasar, 5 pilar. Karena aku sebagai guru dan punya murid ya yang banyak kesusahan sama matematika, tentu fundamental konten yang pertama itu, pilar pertama itu tentang matematika. Kemudian tadi ya gara-gara nggak lolos, nggak menang Olimpiade Matematika, jadinya bukan dendam sih, dendam yang baik gitu ya. Jadi harus
bikin orang lain itu bisa lebih hebat daripada kita gitu. Kemudian IPAS, untuk masalah IPAS ini karena senang aja gitu, semenjak kuliah juga jadi apa namanya, pelatih ya, pelatih sains gitu di salah satu sekolah. Sampai sekarang pun jadi ngebina salah satu ekskul namanya Science Club gitu kan. Jadi senang gitu dengan dunia pembelajaran IPAS. IPAS itu apa sih? Ilmu pengetahuan alam dan sosial. Jadi nggak cuma IPA doang, sains doang, tapi ada sosialnya juga. Kemudian tentang ice breaking, tips belajar sama kuisis. Ini mungkin tujuan kontennya untuk Bapak Ibu guru gitu kan. Sharing pengalaman aku, memberikan ice breaking gitu kan. Dan kebetulan aku juga salah seorang trainer kuisis. Jadi ya mudah-mudahan sesekali bisa share gimana caranya pembelajaran buat murid itu menyenangkan, bagi guru juga mudah dengan menggunakan aplikasi kuisis. Karena tips belajar, tentu tips belajar ini dibutuhin sama kita semua bagi para pembelajar ya, baik guru maupun murid. Nah, seperti tadi ya, pilar yang pertama tuh matematika, yang dibahas tuh tentang pelajaran itu tentang bilangan, aljabar, pengukuran, geometri, analisis data, dan peluang. Lanjut lagi yang IPAS. IPAS mungkin ini hal yang baru bagi kita gitu ya, bagi orang dulu gitu kan, taunya IPAS sama IPS. Tapi di sini IPAS, pelajaran IPAS gitu kan, ada sistem organ tubuh, ekosistem, gelombang, energi, tata surya, masalah lingkungan, kondisi Indonesia, keragaman budaya, perjuangan pahlawan, ekonomi kreatif. Jadi IPA-nya ada, sosialnya ada juga. Ya gitu ya, guru kelas semuanya harus bisa sebenarnya. Menarik sih untuk kita bahas konten-konten tersebut. Dan 3 pilar selanjutnya ada ice breaking. Gimana cara kita menarik perhatian murid saat belajar mengajar. Kemudian ada ice breaking dalam kelas sama permainan luar kelas. Lu seneng main ya, orang laki ya senengnya main gitu. Jadi belajar sambil bermain sambil belajar. Kemudian ada tips belajar. Nah, ini lebih ke pedagogi banget ya, teori-teori belajar sama model pembelajaran. Kadang tuh sebagai guru, aku sendiri tuh juga suka lupa. Padahal nyawanya pembelajaran itu dari kita, para sarjana pendidikan ngerti tentang model-model pembelajaran gitu, sintaksnya pembelajaran, langkah-langkahnya pembelajaran. Kemudian mungkin ya ada beberapa konten yang bisa aku share tentang cerita orang-orang sukses ya. Dan quizzes, ada tutorial quizzes basic dan super serta inovasi penggunaan quizzes yang bisa kita gunakan sebagai bahan bermain sambil belajar, bermain sambil berpahala seperti itu. Oke, jadi penyebab kegagalan salah satunya adalah tidak konsisten, tapi bukan berarti kegagalan kita yang sekarang bukan berarti sia-sia, tapi menjadikan kita untuk lebih baik ke depannya. Kita untuk meminimalisir kegagalan kita harus lakukan perencanaan. Kita buat bangunan hebat dengan buat pilar-pilar yang menopang beban tersebut. Gunakan banyak cara, kita pakai amunisi yang banyak gitu. Jadi kalau di tengah jalan habis idenya, masih ada ikhtiar lain. Tapi perlu diingat ya, fondasi dari pilar itu harus kokoh. Fondasi yang kita sebut itu adalah niat. Kita melakukan sesuatu niatnya karena apa? Gitu. Karena ibadah, karena uang, karena seorang, atau karena apa. Terima kasih, thank you teman belajar. Jangan lupa untuk yang belum subscribe channel ini. Mudah-mudahan bermanfaat konten kita hari ini. Doakan semoga bisa istiqomah, bisa konsisten dalam membuat konten-konten bermanfaat lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar, karena belajar itu menyenangkan sekali.